set goals dari awal. Kamu mau ngapain sebagai mahasiswa? Kalau kamu sebagai mahasiswa mau, apakah kamu mau kuliah sambil kerja? Oh bagus, berarti kan kalau kamu kuliah sambil kerja, networkingmu nambah, pengalamanmu nanti di portfolio, di CV-mu akan nambah. Atau kamu mau jadi mahasiswa sambil organisasi? Atau kamu mau jadi mahasiswa sambil ikutan lomba? Nah, jadi harus set goals dari awal biar kamu Iya, benar. tahu nanti tujuanmu itu kamu mau ngapain, kamu mau kemana sih sebetulnya, apa yang proses hidup apa yang sedang kamu tempuh sekarang. Nah itu yang harus di awal ditentukan. Hai guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Seperti biasa, gua Nate dari DKV New Media bakal jadi host kalian selama 30 sampai 45 menit ke depan lah ya. Dan seperti biasa di Banyak Kata gua nggak pernah sendirian karena hari ini gua lagi ditemenin juga sama seorang dosen yang dari jurusan yang keren banget nih, yang belakangan ini lagi kita obrolin banget 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 gitu. Hari ini aku ditemenin sama ada Miss Nisrin. Hai Miss. Hi Nip, how are you? I'm good, I'm good. How are you Miss? I'm good here. Gimana kabar? Where are you? Jakarta? Iya, aku di Jakarta. Jakarta sekarang kemarin sempet bagus banget, ada cuma Mm, 0,9 mhm, angka kenaikan positif COVID-nya, kayak dikit mm-mm. banget naiknya. Kemarin Nah sempat. syukurlah. Terus how's right now? Sekarang aku nggak baca berita lagi ya, kebetulan saya Udah anak jenuh ya muda. Nip. Ya, 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 ya. Miss di mana, Miss? Aku di Malang ini bulan kan aku lagi ada di Malang ya. Malang syukurlah udah turun dari kemarin PPKM 4 sempat masuk ke media kan nggak turun-turun akhirnya jadi PPKM 3. Hmm. Sekarang most of wilayah PPKM 2 tapi masih ada yang 3 juga gitu. Jadi based on areanya ya di Malang. Tapi syukurlah Malang udah membaik lah. Kotanya udah mulai rame, aktivitas masyarakatnya udah kembali seperti sedia kala gitu lah. Nyet. Syukurlah ya udah membaik nih Eh, enak. angsur. Malang kan banyak kafe-kafe kan? Banyak kafe-kafe kecil buat Bener, mahasiswa. betul. Apalagi kamu tahu di Malang tuh ada area Canggu KW. Kalau di Bali kita kan punya Canggu ya, yang kafe, 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 boleh-boleh pada main. Di Malang juga ada. Tahu nggak kamu? Nggak tahu, aku baru tahu ini. Ada Loh, Canggu kamu KW. ada Canggu KW. Kamu tahu nggak kawasan Sudimoro? Kamu katanya dulu pernah sempat lama kan di Malang kan? Iya, aku SD tapi zaman aku SD belum ada Udah itu lama. kafe-kafe. Oh, udah lama banget. Sekarang Malang udah Iya. berkembang sedemikian rupa. Kita punya Canggu KW. Dulu aku waktu di Malang masih desa, Miss. Sekarang udah jadi kota kali ya, udah jadi kota Malang. Sekarang udah such a small city, such a complete small city ya. Kamu cari apa aja sih sekarang ada nih di Hmm, Malang. mantap. Jadi Miss Nisrin ini adalah dosen di BINUS Malang. Aku betul kan? Betul. Dosen jurusan Dosen apa, di Miss? BINUS Buat yang Malang. nggak tahu nih. Public relations nih. Jadi kalau Hmm. misalnya di kampus lain, umumnya public relations itu ada satu rumpun ya sama komunikasi. Nah, kebetulan kalau di BINUS Malang, public relations nih program studi yang berdiri sendiri gitu. Oh. Jadi di Indonesia kan program studi public relations yang betul-betul berdiri sendiri ini lebih dari 5 ya. Nah, Binus salah satunya yang punya. Oke. Nah, Miss kan BINUS nih aku dengar-dengar kabar-kabaran katanya mau sambil offline ya, mau ada Bener, perkuliahan onsite. onsite. Yes, kita udah coba kemarin sempet Oh, dikasih academic experience, FYP, udah 1 kali kemarin masuk. Ketemu sama anak-anak B2025 ya. oh, jadi udah uji coba lah ya. Udah uji coba. Ya, Senin Nah, besok kita mulai. Mulai perkuliahan kan tanggal 27 September nih. oh Nah, iya. ya, bener. Onsite terbatas nih. Jadi memang hybrid ya. Kalau di BINUS sih kita kenalnya multi channel learning, ya kan? Jadi Hmm. ada yang onsite secara terbatas maksimal 15 orang per kelas, sisanya online. Nah, bisa bayangin nggak tuh gimana dosennya harus membagi apa concernnya dia antara yang di onsite dan di online. Hmm. Tugas dosen Hmm, semakin berat ya. semakin harus punya skenario yang cakep untuk ngemas kelas tuh antara onsite sama online-nya tuh sama-sama kepegang nih. Ah.
Kalau Miss Nisrin sendiri ada persiapan apa tuh menghadapi tantangan itu? Persiapannya sebetulnya sih itu dia ya Nit ya. Tantangan terbesar adalah gimana caranya kalau misalnya anak-anak yang onsite itu kan mereka wish-nya mereka adalah mereka expect ada social interaction di situ, Mhm. sifat perkuliahannya lebih interaktif. Nah, berarti kan yang onsite harus kepegang nih 15 anak nih paling enggak. Nah, kemudian yang online ketika kita lagi concern sama anak-anak yang onsite, yang online juga jangan sampai mereka kemudian ngerasa nggak diperhatikan. Mungkin tantangannya adalah membuat skenario yang cakep itu tadi, Net. Gimana yang onsite ini secara interaktif kita dapat, masih tetap bisa keliling kelas untuk satu-satu care ke mereka, tapi yang di online ini kita juga harus apakan gitu. Itu sih tantangan terbesar. Kemarin udah Hmm. coba sekali kemarin ya, itu masih aku rasa trial and error ya. Nanti kita coba nih masuk kedua kalinya di hari Senin besok, skenario apa lagi yang bisa kita mainkan. Ini kan baru awal-awal ya nih, jadi kita masih ya semoga akan ketemu formula yang pas lah untuk membuat yang ada di onsite dan online ini sama-sama kepegang gitu. Nah, Miss kan kalau misalnya jurusan Miss kan public relation ya. Yes, public relations. Ada challenge lagi nggak sih Miss? Soalnya kayak kita ngobrol lewat Zoom gini aja kan mungkin ada challenge Hmm, tersendiri ya. Kayak feedbacknya nggak real time gitu. Kayak mungkin aku ngomong ini aku harus nunggu 2 detik gitu baru Miss Ririn nyaut gitu. Terus nanti tahu-taunya kok tabrakan gitu kan. Pasti banyak lah challenge-nya anak-anak di online kan. Oh iya, kalau itu udah kita kan jalan online ini udah 1,5 tahun ya. Niat udah 3 semester, bener nggak sih? 2 atau 3 semester nih kita Iya, jalan tiga, online ya. tiga semester, tiga Nah, semester. 3 semester ya. Memang tantangannya dari awal adalah soal koneksi. Kemudian soal itu sih ya, soal koneksi. Tapi itu aku rasa karena 3 semester kita udah jalan online, hal-hal yang kayak gitu udah it's a common thing lah ya, yang udah nggak jadi isu besar lagi. Isu besarnya ini tadi, combine antara onsite dan online ini, gimana mereka bisa nyatu, bisa kawin gitu antara yang di onsite sama di online. Nah, itu dia tantangan terbesarnya. Kan Nit kan apa namanya? Kamu binusian berapa Nit? Aku binusian nanti ini di PIP ya guys. Aku binusian 2022. Oh, I see. Jadi Nah, jadi haha, sekarang tuh lupa sama jadwal kuliah gitu karena lagi nggak kuliah kan. Sekarang lagi 3+1 gitu. I see. Ya, coba deh kamu bayangin jadi mahasiswa, kemudian kamunya online, teman-temanmu onsite. Coba bayangin, ketika dosennya lagi concern nih sama yang onsite, kamu pasti juga ngerasa pengen diperhatikan karena itu sih nih tantangan terbesar. Nah, Nah, kalau itu terjadi sama aku bikin ulah, Miss. apa ulah yang bakal kamu bikin sebagai mahasiswa online? Coba aku pengen tahu. Jadi dari sekarang aku udah bisa mempersiapkan diri. Ayo, kamu mau ngapain? Bikin ulah apa? Chatting macem-macem nih pasti. Aku spam dosennya. Pak, bu, bu, Nah, bu. Gitu kayaknya. iya 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 gitu. Raise Terus hand kamu mau enggak. ngapain? Kan kalau di Zoom kan kita bisa pakai apa fitur yang kayak raise hand terus kita langsung dinaikin paling atas kan. Ya, Paling itu aku raise hand turunin lagi, raise hand turunin lagi. Sampai dosennya kayak ini kenapa sih anak ini 1 biji gitu. eh ada yang lebih lucu lagi, Net. Kalau gitu mah aku nggak peduli kayaknya. Oh, resen kamu jadi misalnya aku mention, aku panggil, kamu nggak ngomong ya udah aku tinggalin karena ada satu yang paling lucu. Sebenarnya ini juga dialami sama aku rasa seluruh guru dan dosen di seluruh penjuru ya. Jadi kalau aku itu ngajar nggak pernah mewajibkan anak-anak untuk on cam. Tapi aku selalu bilang sama mereka, sekalipun kalian nggak on cam, once aku minta kalian untuk contribute, kalian harus nyaut gitu. Kalian harus ada, harus kemudian kontribusi lah gitu ya di diskusi itu. Nah, karena mereka tahu mengenai rules itu, yang paling lucu kalau online adalah tiap kali mereka mau ngapain itu izin net. Miss, aku izin ke toilet, aku izin ngambil paket, aku izin ngambil koran, aku izin matiin air, aku izin matiin kompor. Itu kan, itu sih yang paling sebenarnya mungkin mereka kadang juga bercandaan ya. Tapi aku rasa itu ya itulah lucu-lucunya kuliah online gitu. Seru-seru sih. Oke, oke. Miss, ini ya, Miss kayaknya jadi dosen kesayangannya anak-anak ya. Amin. Semoga ya, Nit. Soalnya, tapi bener sih strateginya Miss tadi kayak, ya anak-anak sekarang biasanya kalau, apalagi di BINUS kan,
apalagi di dalam area kampus BINUS ya. Kalau yang pernah ngalamin perkuliahan onsite kan, BINUS punya aturan lumayan ketat ya. Kayak Mhm. kita nggak bisa merokok di kelas, ada juga yang kayak nggak bisa sambil Ya. makan, nggak bisa sambil ngapa-ngapain gitu dan segala macam Hmm. kan. Jadi Mhm. kadang kayak karena ada kejadian beberapa teman-teman aku tuh kalau kita Hmm. lagi kelas online kayak bilangnya internet connectionnya jelek, akhirnya off Yes. cam. Padahal Ya. sebenarnya sambil 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 merokok, sambil Nah, karena kan di oke, rumah ya, tidak lagi di area betul. kampus, jadi nggak melanggar peraturan kampus banget gitu kan. Karena kan Ya, yang nggak boleh kan sambil di area kampus. Nah, betul tapi nih. kayak dengan strateginya Miss Ririn, maksudnya mungkin buat anak-anak yang memang lagi nggak make up atau lagi kayak Hmm. nggak pengen nunjukin muka atau lagi sambil apa gitu gak jelas gitu kan. Mhm. Mungkin Miss Mhm. Ririn jadinya kayak ya nggak apa-apa deh lu kalian off cam nggak apa-apa tapi selama gue panggil lu nyaut justru malah mungkin bikin anak-anak jadi kayak ini ya Miss, jadi kayak oh gua dikasih kesempatan untuk ini tapi gue harus kasih kontribusi nih ke Miss Ririn kalau misalnya Nah, nggak ini. harapannya, iya, harapannya kemudian dengan kebebasan yang dikasihkan itu, mereka tuh jadi menghargai kita ya, Nit. Karena kan eh, niatku di awal sebetulnya adalah menghargai mereka. Oke lah kalau misalnya kamu bilang koneksinya jelek, oke lah misalnya kamu bilang kamu join Zoom-nya pakai PC, nggak ada kameranya jadi nggak bisa on cam. Oke lah kamu bilang kamu nggak bisa nyalain mic karena mic-nya error. Masih ada fitur lain di Zoom yang namanya chat. Jadi kalau misalnya aku mau kamu berkontribusi, aku mention nama Net, please dong, ini kita ada case seperti ini, kamu kasih dong misalnya opini gitu ya. Masih ada fitur lain nih di Zoom chat, kamu bisa chat di situ. And it is okay. Nah, harapannya adalah dengan aku menghargai mereka seperti itu, harapannya sih mereka bisa menghargai balik ya, gitu. Paling nggak pay attention sama apa yang aku sampaikan, sekalipun mereka ada di balik layar gitu, dengan nggak tahu mereka ngapain gitu sih, Nit, harapannya. Iya, aku sebel tahu kadang sama teman-teman kelasku kalau dosennya nanya nih di Zoom kan, terus kayak nggak ada yang nyaut gitu. Aku pernah sekali kejadian. Jadi dosennya nanya, terus kayak maksudnya nanyanya tuh nanya apa ya waktu itu? Pokoknya tuh yang membutuhkan jawaban yang sangat mudah gitu. Nggak perlu Mhm. pikir panjang, cuman Iya, kayak iya pak spontan juga atau bisa gitu ya. kayak paling cuma Hmm, iya pak atau enggak pak gitu doang uh-uh. kan. Terus gak ada yang nyaut gitu. Habis itu Tapi, kebetulan uh-uh. aku sama dosennya lumayan deket, maksudnya kita sering Oke. ngobrol bareng gitu. Jadi aku open mic, terus aku bilang, emang nih dosen ngomong sama Candi apa nih kelas nggak ada yang punya mulut? Aku gitu. Kamu gituin. Karena aku kesel, maksudnya aku Iya, posisinya omti kan, aku omti posisinya. I Jadi kayak, see. gue kesel nih Miss, kayak kenapa temen-temen gue pada bisu? Kayak Nah, nyaut aja nggak bisa gitu. nah, laki as kalau ternyata ada temen yang ada mahasiswa yang kemudian men-trigger temennya untuk mau ngomong gitu. Nah, laki as kan berarti kan kebantu kita Nit sama mahasiswa-mahasiswa kayak kamu gitu. Cuman ya itu ya Nit ya. Gimana caranya memang kita dari awal memang harus menciptakan suasana yang kamu boleh ngomong apa aja, kamu boleh nanya apa aja gitu. Jangan khawatir bahwa jangan ngerasa ketika kamu menjawab sesuatu kamu akan terlihat nggak lebih pinter misalnya, kamu akan terlihat jawabanmu biasa aja misalnya. Do not gitu. Jadi kamu ngomong apapun itu akan selalu ada poin plus gitu. Bahkan aku ngomong sama mahasiswaku tuh kayak gini, kamu oke lah kalian kalau misalnya nggak mau open cam. Tapi bagi yang open cam, aku akan hafal nih sama nama-nama kalian. Salah satu salah satu poin yang kemudian akan jadi nilai plus adalah poin keaktifan kelas. Kalau misalnya aku notice, aku hafal nih namanya misalnya, oh iya aku hafal sama Nit, aku hafal sama misalnya let's say namanya Baby, Chandra atau siapa. Ketika aku hafal nama-nama itu, aku ngasih poin keaktifan kelas kan enak Nit. Aku udah hafal nih sama tadi Nit kontribusi, aku centang satu ini siapa Oh lagi, aku iya centang benar. hafal gitu. Nah, Gampang ya, gampang ya. semoga itu bisa bisa menumbuhkan motivasi mereka untuk bisa lebih aktif di kelas gitu. Hmm. Oke oke. Nah, Miss, ini kan udah banyak banget nih ngobrolin seputar kelas dan derita-derita dan kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di dalam kelas gitu. Ya, Tapi aku kepo deh. Maksudnya sistemnya nanti tuh yang kelas hybrid itu lebih kayak gimana dan protokol kesehatannya akan seketat apa nih? BINUS kan kita tahu BINUS kan sangat-sangat menjaga mahasiswa dan dosennya banget banget, kan. banget, banget. Nah, iya, jadi gini nih,
Satu kelas ini kan maksimal 15 mahasiswa. Jadi komposisi Mhm. udah bukan 50% lagi tapi 25% nih gitu. Jadi kita settingnya adalah 15 mahasiswa per kelas. Mahasiswa satu datang gitu ya. Oh ya ada si Nit nih datang gitu. Nit, kamu silakan langsung ambil posisi di bagian belakang. Jadi teman-temanmu nanti, jadi kamu nggak dilewatin sama teman-temanmu, kamu langsung ambil di posisi belakang, begitu juga yang barusan datang, ambil lagi di posisi depannya, begitu seterusnya. Nah, jaraknya diatur 1,5 meter nih, mereka wajib yang namanya pakai masker double. Gitu juga dengan dosennya. Tiap kali kelas selesai, kelas akan disinfektan dulu, disterilkan dulu, baru kemudian kelas selanjutnya akan masuk dalam kondisi kelas sudah bersih, udah steril, gitu. Protokolnya jelas. Oh, selain itu, ketika kita masuk itu wajib yang namanya ngisi health declaration dulu. Kita harus memastikan di form itu bahwa kita sama sekali nggak lagi, misalnya nggak lagi batuk, nggak lagi pilek, nggak lagi flu. Nah, kalau itu statusnya udah dipastikan bahwa oh iya eligible buat masuk nih, so go, silakan ke kelas. Sama cek suhu tubuh gitu. Oh, I Cuci tangan, see. hand sanitizer dulu gitu. Seketat itu. Jadi aku sebagai dosen, syukurnya jadi ngerasa safe lah ya dengan protokol seperti itu gitu. Jadi benar-benar dijaga banget ya sama Binus ya. Aku Sangat jadi menyesal tidak mendaftarkan diri nih. mendaftarkan diri untuk onsite. Nah, kamu sih nggak apa-apa kan, preference orang beda-beda ya. Nggak apa-apa. Toh juga cuma 15 anak kan yang bisa masuk kelas gitu. Jadi waktu itu memang first come yang orang pertama kali daftar yang kemudian dia punya kesempatan untuk onsite Oh, gitu. aku pikir 15 orang itu bakal di-rotate gitu, Miss. Jadi kayak tapi enggak, 15 orang itu kayak ya udah gitu, satu semester 15 itu doang yang di kampus. Ah, jadi kalau misalnya yang daftar lebih dari 15, kita akan bagi dua kelasnya. Satunya masuknya sebelum UTS, sampai UTS udah mereka akhirnya online tuh. Nah, sisanya yang lebih dari 15 tadi, kemudian mereka masuknya setelah UTS sampai UAS. Jadi setengah-setengah emang. Berarti berapa kali pertemuan tuh? 6 kali pertemuan sama 7 kali pertemuan ya. Gitu. Oh, oke, I see. Oh, gitu ya. Oh, oke oke. Sepertinya seru. Oh, BTW ada aku ini sign up buat itu kuliah onsite. Dia bilang, Oh, jurusan aku apa? mau lah ngerasain sedikit rasanya kuliah jalan ke kampus tuh kayak gimana gitu. Kasihan. Dia mahasiswa baru. Dia enggak, dia semester 3. Semester 3, oh iya semester 3 emang mereka belum sama sekali belum punya kesempatan untuk ngicipin kampus kan? Betul. Udah pandemi Betul. kemarin. Dia Nah, dia lulusnya di tengah pandemi, masuk kuliah juga di tengah pandemi gitu. itu kasihan sih anak-anak itu. Saatnya sekarang sih mereka ngerasain onsite terbatas ya. Kalau Mereka memang izinkan sama orang tua, nih, hmm, ya diizinkan lah sama orang tua gitu kan. Aku pinter syukurlah. ngelobi, aku pinter ngelobi. Jadi Kamu buat lebihin kepentingan adikmu adik ya, aku, aku ngebantuin kakak adikku yang baik. ngelobiin. Soalnya biar dia merasakan gitu loh, Miss Binus itu kayak gimana sih environmentnya gitu kan. Oh, Seseru apa, seasik apa, ya, sejajan apa. iya, karena yang seru dari kuliah tuh social interaction-nya, Nit. Iya kan? Iya betul, Betul. Dan betul. as you know, Nit, kantar.com itu juga bilang bahwa secara apa namanya researchnya mereka menunjukkan data bahwa yang paling orang kangenin sekarang tertingginya adalah social interaction. Mm-mm. Baru yang kedua mereka baru mikirin safe. Ternyata safety itu sekarang udah ada di poin yang kedua loh setelah social interaction karena serindu itu ya dengan kehidupan sosial yang normal ya Nit. Iya, mungkin kita terbiasa dengan yang lama kali ya, Miss ya. Maksudnya di yang lama kita ketemu orang tidak memikirkan safety gitu. Hmm, Jadi ya kayak ya sekarang jadinya tetap kita tetap pengen social interaction tapi suka hmm, lupa kalau masih COVID, masih betul. pandemi. Betul. Jadi Nah, paling enggak yang bisa kita lakukan ya langkah-langkah kecil menjaga diri kita sendiri sih, Nit ya. Harapannya adalah benar. dengan kita tetap jaga protokol kesehatan, orang-orang yang di sekitar kita kan ngikut langkah kita gitu. Betul betul. Kayak yang penting kitanya dulu aja, kita juga tetap mikirin kesehatan kita lah. Maksudnya kita pergi tetap pakai masker, ya kan? Kalau bisa nggak lepas Betul. masker, jangan lepas masker, kayak gitu. Yes, hand sanitizer nggak lepas ya kan, selalu dibawa.
Mm-mm. Hindari kerumunan itu masih lah sampai sekarang. Lagian juga kita foto-foto lebih cakep kalau pakai masker kan? Bener. Kemarin tuh, kemarin kebetulan waktu aku onsite itu, anak-anak kan pada kangen ya, mereka ajak foto. Terus mereka begini, Miss, kok aku ngerasa, Miss, kok kita cakep-cakep ya? Iya, orang kita pakai masker. Ya kita, ya kan? Entah kenapa bentuk muka jadi lebih Hmm, uh, lebih presisi, tirus gitu kan, lebih terlihat ideal gitu loh dengan Heeh, masker. Bener, terlihat lebih indah bener-bener gitu kan. terlihat lebih indah. Iya. Miss, aku mau nanya-nanya nih karena aku kepo, karena usia Miss Ah, masih muda banget kan. yakin usiaku masih muda. Ya, yang pasti terlihatnya masih muda lah, masih 17 lah, Miss masih kelihatan 17 lah. 17 ya, mudaan aku daripada mahasiswanya berarti. Kayaknya mereka lulus SMA 18 kan. Nah, Miss, gimana sih rasanya Miss jadi salah satu dosen muda? Rasanya jadi salah satu dosen muda. Gini sih, Net, karena mungkin gap usianya nggak terlalu jauh, jadi mungkin pada akhirnya menyamakan frekuensinya nggak sulit nih sama mahasiswa gitu kan. Aku selalu bilang sama mereka bahwa kita ini keluarga, ya teman-teman. Kita ini keluarga. Kalau misalnya kita keluarga, so member-member keluarganya ini ayo menjalankan peran dengan semestinya. Misalnya taruhlah aku ini dalam keluarga adalah kakaknya kalian, aku selalu bilang kayak gitu. Kalau aku kakak kalian, maka kalian sebagai adik juga jalankanlah peran yang baik ya, gitu. Jadi sebenarnya ya gimana rasanya dosen muda mungkin lebih mudah nyamain frekuensi sama anak-anak ini tadi, Mit, gitu. Tahu Hmm, susah lah nyamain frekuensinya ya, gitu. Karena, nah tapi ini tergantung karena gimana kemudian kita ingin menempatkan diri atau positioning kita di set seperti apa sama mahasiswa karena mungkin aku memang dari awal nggak bangun border atau nggak bangun gap pada akhirnya nyatunya enak gitu. oke. Pernah dikira mahasiswa nggak sama dosen-dosen lain? Oh, sama dosen lain. Kalau sama dosen lain, karena aku gabung di BINUS Malang ini dari awal sejak Prodi Public Relations berdiri, jadi kan Oke. kita udah dari awal sama-sama pengenalan ya. Mungkin kalau sama dosen lain enggak. Tapi kalau mungkin kalau sama mahasiswa, mungkin lebih dikiranya aku ini staff. Aku ingat Oh, banget tahun 2017, berarti flashback lah ke tampilanku 4 tahun yang lalu gitu ya. Nit, sekarang heeh. 21 kan, waktu 17 ya. Yang 4 tahun yang lalu, pertama kali aku mau ngajar, masuk kelas, aku sengaja nih nggak nyapa dulu, taruh laptop dekat PC gitu ya. Yang mereka sampaikan ke teman-temannya adalah, ikut tah dosennya kan bahasa Jawa ya orang Malang. Iku ada dosennya, itu tah dosennya. Guduk-guduk, bukan staff itu. Masa sih staff kakak tingkat loh kan kita belum punya kakak tingkat katanya mereka karena mereka angkatan pertama kan. Oh iya bukan iyo staff itu paling gitu. Iya staff tuh paling gitu. Terus aku buka kelas baru oh dosen. Tapi tapi lucu lah itu. Hal-hal yang sampai sekarang memorize ya, nggak terlupakan. Dikira staff sama mahasiswa. Yes. Judul judul ini, judul FTV baru kayaknya. Dosenku terlihat seperti staf kampus. Nah, Miss, Iya nih. em, ada asiknya sendiri nggak sih punya teman-teman yang sama-sama masih dosen-dosen muda? Itu yang aku syukuri sampai sekarang. Ngomong-ngomong soal punya apa ya, karena kita sama-sama muda, jadi willing tuh sama-sama untuk growth-nya itu tinggi nih. Jadi Hmm, sekarang kan udah nggak zamannya lagi ya kompetisi. Sekarang kan zamannya kolaborasi. Nah, kemudian si dosen-dosen yang katanya muda ini tadi, kita akhirnya kemudian cari cara, yuk kita growth bareng, yuk gitu. Dosen kan ada tridharma perguruan tinggi ya, mengajar, mengabdi, meneliti. Nah, itu yang kita kolaps. Yuk penelitian kita sebagai dosen muda masih dikit. Ayo yuk kolaborasi kita lakukan research bareng. Kita komdev bareng. Kalau dalam hal pengajaran apa nih kira-kira model pengajaran zaman now yang aplikatif yang membuat anak-anak ini nggak hanya tajam secara hard skill tapi soft skillnya juga tumbuh gitu. Jadi lebih ke asiknya adalah kita frekuensinya sama yaitu frekuensi semangat untuk growth itu tadi as a dosen muda ya gitu. Gitu sih. hmm, I see. Masih bisa diajak
semangat 45 bareng lah ya, Miss Oh, ya. semangat 45 semua. Kalau kita ngomongin semangat, semuanya masih semangat untuk tumbuh. Itu. Hmm. Miss, suka ngejulitin mahasiswanya nggak sih, Miss? Kalau itu manusiawi kali ya, Nit ya. Oh iya, Kalau itu kamu, sangat manusiawi. kamu pasti, iya, kamu suka kan julitin dosen? Oh iya benar. Nah, kita juga biasanya mungkin bukan ngejulitin ya, ngegosipin. Nggak sih, kita Itu lebih, Mhm. itu adalah sebuah relasi dalam dosen mahasiswa yang tidak mungkin dihindari. Bener. Yang dosen yang apa gosipin mahasiswa, itu si ini kemarin gini ya, si ini kemarin gini di kelasmu gimana gitu ya. Gitu juga dengan mahasiswa kan. Miss ini tuh kalau misalnya dihubungin dia responnya suka malam-malam banget ya, misalnya kan kamu suka ngomongin pasti. Oh iya benar. Paling sering diomongin adalah ini, Miss. Apa tuh? Eh, lo dapet dosen siapa? Si ini. Nah, Aduh, itu gue denger-denger killer tuh. IP lu ah, jelek deh, jelek gitu. Itu paling sering deh. Itu setiap tahun obrolan itu pasti ada. Sampai soal kayak dosen killer ya. iya, kita udah ada blacklist dosen killer gitu, kayak hah, kalau semester ini matkul ini kita dapat ini, ayo kita memberikan respect dan penghormatan terakhir kepada mahasiswa teman mahasiswa kita karena IP-nya akan hilang gitu. Jadi siapa dosen paling killer kamu? Setelah jeda-jeda berikut ini, terima kasih. Nggak, tapi ya ada lah gitu, kayak emang yang Iyalah, pasti ya kan karena gini ya Nit ya. Kita dari awal juga selalu bilang sama mahasiswa kita bahwa kita tuh masing-masing dosen itu niatnya sama, bikin kalian itu tumbuh, growth gitu kan. Menggali potensi kalian gitu. Karena kita juga ngelihat kan masing-masing mahasiswa tuh sebetulnya kan unik kan, spesial Nit. Gitu juga dengan dosen. Mereka punya cara masing-masing untuk mengeluarkan potensinya kalian, untuk membuat spesialnya kalian itu tergali gitu. Nah, hmm, kalau ngomongin soal apa namanya dosen ya kan masing-masing juga punya cara masing-masing untuk menggali potensinya mereka. Nah, kalau ngomongin soal mahasiswa, sebetulnya aku ngeliat mereka itu juga kemudian kita harus bisa treat mereka sesuai dengan apa ya spesialnya mereka. Ada yang kemudian datang ke PR Binus Malang, mereka udah dari awal tuh set life goals. Aku nanti pengen jadi PR, aku pengen hmm, jadi global company. Tapi ada yang mereka yang datang tuh masih kosong kan, Nit. Kita kan yang perlu menggali, menemukan potensinya mereka. Nah, itu sama. yes, Kita punya cara sendiri untuk hmm. membuat potensinya mereka keluar. Untuk meraih life goals-nya mereka nanti. Atau untuk menggiring mereka, nunjukin bahwa kamu harus punya goals nih. Gitu. Nah, itu kan yang perlu kita lakukan ya. Benar-benar. Itu sih kadang mahasiswa masuk. Aku inget banget dulu pernah ada waktu FYP kita Hmm, disuruh bikin kayak kalian kira-kira nanti kalau lulus mau jadi apa? Terus ada salah satu hmm, temanku yang bilang gini, sebenarnya gue masuk kuliah ini cuma buat gelar doang sih. Jadi kayak ya udah. Dan itu hmm. benar-benar itu kayak kelihatan gitu loh bedanya mana anak yang punya goal nih Ya, untuk kuliahnya sama mana anak yang kuliah cuma sekadar untuk kuliah. Itu tuh effort kuliahnya kelihatan banget. betul. Kayak Betul nih. akhirnya akhirnya berhubung aku jurusan DKV jadi kita karya Hmm, banget kan. ya. Jadinya orang ini yang bilang kalau dia kuliah hanya untuk dapat gelar itu karya-karyanya kayak ya udah gitu. Maksudnya Asal ngumpul aja. ya sekadar Hmm, ngumpul, sekadar gua lulus, pokoknya gua nggak ngulang aja gitu. Sedangkan yap. Hmm. teman-temanku yang lain yang mungkin mereka udah punya goal nih kayak gua harus lulus dari sini, gua harus jadi sesuatu gitu. Bener-bener kelihatan banget gitu loh di hasil karya Beda ya. mereka tuh bener-bener mencoba untuk explore gue bisa apa ya, gue bisa apa ya gitu. Ya, itu itu nih itulah tugasnya dosen. Kemudian ya bisa paling enggak nunjukin mereka jalan lah ya. Kalau kamu belum tahu nanti arah kamu tuh pengen pengen kemana, seenggaknya oh ya, tunjukin aja gitu perlahan bahwa kamu harusnya ke sini loh. Untuk sampai ke situ kamu harusnya lewat jalan ini. Nah, itu tugasnya kita nih. Gitu. Mm-mm. Jadi harapannya mereka yang tadinya kosongan nih ngelewatin jalan binus nih mereka jadi nemu jalan baru yang oh iya nih aku passionate nih kayaknya di sini, aku jago nih kayaknya di sini. Nah, itu yang harus dilakukan sih untuk anak-anak kita. Hmm. Miss,
udah oke banget nih. Kayaknya kerjaan Miss banyak banget sebagai dosen. Kayak banyak tanggung jawabnya sebagai dosen. Tapi aku kepo deh. Pernah ada kejadian-kejadian lucu nggak sih waktu Miss lagi ngajar gitu? Kejadian lucu kalau ngajar itu tadi sih, Mit, yang aku cerita di awal. Kalau kita ngomongin soal online itu tadi ya, karena kita udah ada kesepakatan di awal bahwa kalau misalnya kamu aku panggil, Anda harus berkontribusi dalam bentuk apapun, entah itu open cam, entah itu open mic, atau kalau misalnya sama sekali nggak bisa open cam dan open mic, masih ada fitur Zoom yang namanya chat. Silahkan kalian chat. Itu tadi sih lucunya adalah ya itu ada-ada aja kan, Nis. Saya masih mau matiin kompor, masih mau matiin air, masih mau ngambil paket, masih mau bayar koran, masih mau itu sih, Nit. Itu hal-hal lucu lah ya kalau online. Kalau onsite mungkin karena kita gap usianya terlalu jauh, mereka ini kecenderungannya kan kepo ya. Kehidupannya dosenku ini kalau misalnya nggak ngajar dia ngapain ya gitu. Dia misalnya dia ngapain ya kalau misalnya libur. Kemudian ya kepo-kepo, godain tipis-tipis kayak gitu. Ini paling yang lucu ya. Itu sih. Itu aku jadi kepikiran Miss kayak Nah, menjawab pertanyaan Miss yang tadi awal banget. Aku cari-cari cara cari perhatiannya kayak gimana nih kemungkinan besar. aha, Aku aha, tuh orangnya dengan sangat ngeramein chat. bisa gitu juga, tapi aku orangnya nyablak kan. Jadi kadang aku Hmm. bisa kayak open mic kayak, "Miss, bentar ya, Miss, mau ngambil paket." gitu. Habis itu tapi kalau Ah, dosennya muda ya, kalau dosennya sepantaran gitu. Maksudnya bukan sepantaran sih, kalau dosennya muda gitu. Aku bakal ah. kayak, "Miss, bentar ya, Miss, gue mau ngambil paket." gitu. "Oh ya udah, nggak apa-apa." Ya. Nanti aku datang, aku open cam terus aku bilang, "Miss, mau di unboxing sekalian nggak kita review barang?" Pasti Nah, aku gituin tuh. itu aku makin suka digituin, Net. Aku nggak perlu mikir cara untuk ice breaking di kelasku, karena udah ada yang ngebantuin untuk ice breaking ya. Ya, itu Karena, kalau aku ya, gitu. nah, aku malah kebantu sama mahasiswa yang kayak gitu. Karena sebetulnya, Net, orang ngajar itu, jadi dosen, itu kayak dalang, Net. Kita harus skenario dari awal. Oh iya, eh, mahasiswa ini pay attention di awal tuh paling cuma 10 menit, Net. Sisanya mereka habis Mm-mm. itu, iya dosenku lagi ngomong gitu. Jadi setelah itu mau apa? Misalnya harus, oh iya 10 menit pertama, 10 menit pertama brainstorming nih, 10 menit selanjutnya aku akan menjelaskan. 10 menit berikutnya aku akan ajak mereka ke Padlet, ke Miro, ke Metimeter misalnya, agar kemudian ada interaksi. Nah, didalangin. Jadi kalau misalnya ada skenario-skenario di luar itu kayak yang kamu buat, nah kita kebantu sih aku rasa. Tapi kalau yang kamu mention dosen killer tadi, aku Aku juga nggak nggak berani sih. keberatan ya. Aku juga nggak berani sih, agak kayak dilempar Kamu sepatu saya nanti. mempertaruhkan. Nggak sih, pasti. Tapi dia, aku rasa dia juga tetap lah ya tujuannya baik gitu. Caranya aja yang beda-beda kan tiap dosen. Benar benar. Nah, Miss, tadi ngomongin seputar kehidupan dosen di luar mengajar nih, ya. Ah, Miss punya eh Miss tuh suka ngapain sih selain ngajar? Kalau lagi nggak ngajar biasanya Miss ngapain sih, Miss? kalau nggak ngajar, nah jadi Nit, kebetulan kan aku ini selain ngajar, aku kan juga struktural di prodi. Jadi otomatis kalau nggak ngajar kan ya aku kan kerja 9 to 6 ya setiap harinya. Itu pun kalau lagi hoki bisa pulang on time gitu kan. Banyak waktu adalah lebih dari itu. Nah, ketika break taruhlah nggak ngajar, nggak kerja, nah ini ya aku melakukan sesuatu yang bisa membuatku rilis aja, yaitu dengan apa? Biasanya sih jalan-jalan. Nggak harus jalan-jalan kemana gitu, Net. Aku paling suka sih pergi ke hutan, itu aku paling suka lihat gunung, aku paling suka kena matahari, aku paling suka. Makanya kulitku akan hitam, cerah dikit, hitam lagi, cerah dikit, hitam lagi, kayak gitu. Ke pantai, nah karena aku ada di Malang nih. Kebetulan kalau misalnya ngomongin Hmm. Malang, nggak akan habis sampai di usiaku ke ini gitu ya. Destinasi wisata di Malang pun belum seluruhnya aku datangi gitu. Jadi lebih ke soal jalan-jalan kali ya arahnya. Lebih ke sana. Wah, makin banyak sih tempat-tempat wisata di Malang ya kayaknya. Banget Terakhir kali aku ke sana kayak udah bertahun-tahun yang lalu. banget, Net. Kamu mau apa aja ada di sini.
Kamu Hmm. mau ke yang apa namanya pengen sunrise, sunset, kamu tinggal ke Malang Selatan. Kamu pingin hiking, kamu tinggal ke Batu, kamu tinggal ke Bromo untuk sunrise gitu. Ada lagi sekarang kamu pengen para layang di atas pantai, kamu tinggal ke Pantai Mondangan. Iya, jadi Pantai Mondangan tuh salah satu kemudian yang dikenal wisata dirgantaranya. Itu. Kalau Hmm. kamu pengen ke pantai langsung dateng, juga ada pilihannya. Kamu pengen ke pantai yang perlu trekking dulu, itu juga banyak banget. Ya, jadi kamu mau ngapain aja di kota yang katamu desa ini tadi, itu Dulu, udah dulu aku dulu, bilang dulu ya, ya. dulu. Dulu. Sekarang udah such a complete tempat tinggal, tempat untuk hidup. Mm-mm. Sekarang paket paket lengkap ya, Miss ya. Bener-bener kayak it's a city yang ada mallnya, Mall ada. ada nih, tapi asal kamu nggak compare aja ya dengan Oh ya, ya, Jakarta. ya. Ya, Paham asal banget. kita nggak compare aja sama Surabaya. Tapi ada, kamu mau cari brand apa? Ada kok. Kamu mau cari brand apa deh? Ada kok. Gitu. Kamu mau Iya. wisata alam? Lebih ada lagi. Panas, panas spesial udah paling lengkap, paket paling lengkap. Malang tuh ada, Lengkap. ya kan? Ah, I mean, ya, dia kota mahasiswa, kota yang bagus buat betul. belajar, Betul. tenang, Hmm, dingin. iya. Dia banyak julukannya. Katanya kota pendidikan, kota seribu pantai. Komplit nggak tuh? Komplit banget, 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 banget. Nah, Miss, Nanti, aku mau ngajak Miss main games nih. yuk. Gamesnya Gimana? adalah Ah, sele- kamu simpen hadiah nggak buat aku? Nge-games. kebetulan hadiah bisa diminta kepada ibu produser ya yang ada di sini. Gimana ibu produser hadiahnya apa? Aku diajak main game loh ini. hadiahnya, hadiahnya dikasih apa ya? Jalan-jalan Jalan-jalan ke ke. Binus Jakarta. Aku Boleh, udah boleh. Nanti kalau dua kalau tahun Miss ke dua Jakarta tahun kita lalu ketemu. aku ke sana nih Hmm. Binus Jakarta. Nanti kalau kesini lagi kabar-kabaran. Iya, kamu nggak ke Malang lagi? Nggak ada rencana ke Malang lagi? Kabar-kabaran juga ya. Kayaknya akhir tahun deh, Aku tapi ajak belum kamu tahu. tur. Loh, kamu akhir tahun ke Malang, aku akhir tahun kayaknya kalau pandemi udah membaik ya, mungkin aku akan pergi ke satu tempat. Tapi itu kalau udah membaik ya, kalau kondisinya udah membaik gitu. Ah, kayaknya ini ke ini nih, Labuan Bajo enggak. Ngabisin cuti, Net. Ini cuti hilang Bener, nanti, ya kan? bener juga. Kemarin udah nggak bisa kemana-mana soalnya. Mm-mm. Oke, kita main games ya, Miss. Ayo, mainkan. Gamesnya adalah Miss harus eh, jawab jawab pernyataan yang aku berikan. Jadi pernyataan ini nggak lengkap, jadi Miss Ah, harus melengkapi. wadaw. Oke, semoga bisa ya. Bisa lah, bisa lah. Oke, nomor satu ya, pertama. Ah, Kalau hmm. nggak jadi dosen, mungkin sekarang Miss Nisrin akan You jadi PR lah, Net. Jadi jadi public PR. relations. Iya iya bener ya. Ya bener juga ya, Miss Nisrin kan dosen PR ya. Ya, bener kan? Atau kalau ada pilihan yang kedua, aku mau jadi traveler aja. Oh, itu Antara juga itu. pekerjaan yang sangat baik. Sekarang menjanjikan loh, Net, ya kan? Hmm. Aku mau jadi reviewer hotel. Kalau boleh. Cakep. Aku sebelumnya kerja di hotel 7 tahun. Butuh Seru banget gak sih kan? Miss sebenarnya si Kenapa? reviewer-reviewer hotel itu kayak sekarang kan banyak banget ya. Em, Hmm. hotel-hotel yang kayak ngasih free tiket atau kayak Iya, free stay ke apa? Ke betul, influencer-influencer. betul, betul. Perlu banget gak sih sebenarnya? Perlu, Perlu nggak? Nit. Jadi waktu itu kebetulan kan aku posisinya di hotel waktu itu kan guest relations ya. Jadi waktu itu salah satu cara yang aku lakukan adalah agar kemudian exposure hotelku ini naik adalah aku memang pakai influencer. Influencernya pilih, pokoknya ada yang makro sama yang mikro gitu. Nah, Hmm. karena mereka itu kan loyal ya, cari yang misalnya mereka karena kita pasarnya adalah pasar Jatim, ya influencer aja. Mereka kita kasih, sekalipun mereka nggak kita kasih fee, kasih aja kamar komplimen, F&B, mereka posting, Mm-mm. exposure bagus, engagement bagus, wah itu udah jadi Masukan banget. sangat gitu. Jadi memang sekarang mainnya lebih ke influencer ya, nih Mm-mm. gitu. Hotel, tourist resort, itu memang kita pakainya lebih ke arah influencer ya sekarang. Yang paling ngaruh ya kalau ngomongin dampaknya itu yang paling berdampak memang influencer sih.
Jadi Apalagi saya sekarang harus udah jadi influencer. iya, apalagi sekarang semudah itu loh jadi influencer Hmm, TikTok ya kan. Sekarang kita cari referensinya kan TikTok ya. Kalau dulu mungkin kita betul. mainnya Instagram, kita ke Pinterest, kita googling. Kalau sekarang kita TikTok kan. Cafe Hits Kota Batu Malang. Wah, muncul semuanya itu. Benar. Yap. Oke. Oke, Miss, lanjut ya, Miss. ayo. Nomor 2. Nomor Mahasiswa PR BINUS Malang itu Mhm. titik titik titik. Selesaikan kalimat. Mahasiswa PR BINUS Malang itu quick thinker, well mannered, compassionate. Nah, jadi kita punya 3 karakter untuk mahasiswa PR BINUS Malang yang kita tanamkan dari awal. Kalau kamu sebagai mahasiswa PR dan kamu terjun ke dunia PR nanti, ada 3 basic karakter yang kamu harus punya. Yang pertama adalah well mannered, good attitude, ya kan Nit? Yang Ya. kedua adalah quick thinker, kamu ngelihat isu, kamu ngelihat fenomena, kamu harus cepet mikirnya. Kamu sebagai PR mau ngapain? Yang ketiga adalah compassionate. Kamu lakukan segala sesuatu tuh dengan passionate, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh itu. So itu lanjutannya. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Nah, Jadi seorang PR itu seru kalau eh, kalau dinikmati dibuat sepassionate mungkin karena PR itu kan kombinasi antara soft skill dan hard skill. Kita oke lah, kita jago yang namanya bikin strategi, tapi di samping itu kita juga jago public speaking. Kita harus jago bikin relationship sama orang lain. Itu. Jadi kalau kalau dihayati, dinikmati dan jadi passionate di bidang itu, nggak hanya PR ya, apapun. Itu net. oke. Lanjut ya, Miss. Yuk. Hal yang harus dilakuin saat masih menjadi mahasiswa adalah Set goals dari awal. Kamu mau ngapain sebagai mahasiswa? Kalau kamu sebagai mahasiswa mau, apakah kamu mau kuliah sambil kerja? Oh bagus. Berarti kan kalau kamu kuliah sambil kerja, networkingmu nambah. Pengalamanmu nanti di portfolio, di CV-mu akan nambah. Atau kamu mau jadi mahasiswa sambil organisasi? Atau kamu mau jadi mahasiswa sambil ikutan lomba? Nah, jadi harus set goals dari awal biar kamu benar. tahu nanti tujuanmu itu kamu mau ngapain, kamu mau kemana sih sebetulnya, apa yang proses hidup apa yang sedang kamu tempuh sekarang. Nah itu yang harus di awal ditentukan nih. If I Benar can banget. yes ya kan. Benar banget, aku setuju banget buat teman-teman binusian mungkin yang sekarang lagi nonton atau yang lagi bingung mau ngambil jurusan apa, kayak kalian selama punya goals, kalian set goals itu di awal, Hmm, kehidupan permahasiswaan kalian nggak dijamin aman, cuman maksudnya akan lebih sesuai dengan goal kalian dan kalian akan semakin mencari tahu gimana caranya sih supaya target gue atau goal gue berkuliah itu tercapai gitu, daripada nah yang nggak punya goal sama sekali. tuh ini langsung tips dari kakak tingkat ya kan, itu lebih aplikatif pasti ya kan, pasti. Ya, betul. Emang harus set goal sih biar apapun yang kita kerjakan itu benar-benar menunjang goal kita gitu. Iya, betul, Net. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu itu, ya memang kita tahu arahnya kenapa. Jadi, ya kita menempuh jalan ini, ngelewatin jalan ini karena kita pengen apa sih? Gitu kan ya. Itu nggak hanya sebagai mahasiswa aja, tapi kan itu kan pelajaran nih. Sepanjang hidup kan kita harusnya seperti itu ya, idealnya. Ini kan kalau kita ngomongin tataran idealnya kan harusnya seperti itu ya. Kita tahu tujuan hidup ini apa sih gitu. Oh iya, aku pengen kemudian misalnya kemarin dari industri, tadinya aku kerja di hospitality industry, kok ada binus ya? Sepertinya kok nilai hidupku akan bertambah ketika aku bisa share sama mahasiswa di dunia pendidikan gitu. Ada satu kata-kata dari dosenku yang bikin aku benar-benar kayak sejak aku emang dari awal udah set goals kan, tapi sejak dosenku ngomong ini, Mhm. sejak hari itu apapun yang aku lakukan semua ada goalnya. Jadi dosenku bilang gini, Miss, Aha. sekalian penutupan dikit itu tadi kayak Ah, pertanyaan terakhir BTW. ya. Jadi dosenku bilang gini, kita tuh hidup harus belajar dari Google Maps. Bingung nggak tuh, Miss, kenapa, Miss? Waktu pertama kali dia ngomong gitu Google aku juga Maps. bingung. Ya. Kata dia, kita kalau pakai Google Maps, yang kita taruh adalah kita sekarang di mana, sama kita Mhm. mau kemana.
Habis Ya, itu baru kita cari jalan paling cepatnya kemana. Hidup lo juga harus kayak gitu kata ya, dosen, kayak kata ya. dosen aku gitu. Lu tahu sekarang lo di mana, lu mau kemana, sisanya lu tuh tinggal cari jalan paling cepat, jalan paling jujur, jalan paling efisien yang bisa bikin lu mencapai tujuan lu itu. Belajar dari Google Maps. Keren banget Yes, tuh dosen gua. cakep dosenmu. Ntar nilai itu aku bawa ke kelasku. Oh iya, Miss. Thank you, sampaikan makasih buat dosenmu ya. Itu menambah another insight kita sebagai seorang dosen kan. Emang itu yang harus kita tanamkan ke mahasiswa kita. Bener-bener. Wah, bersyukur banget sih Amin kalau ya. punya dosen kayak Miss. Oke deh, Miss. Sebelum aku closingan nih, terakhir aku Ya, mau nanya deh. Jalan-jalan yang yes, seru Nit. tuh jalan-jalan yang gimana sih? Jalan-jalan yang seru adalah jalan-jalan yang ketika itu kamu bisa nemuin hal-hal baru dan ternyata kamu berhasil menaklukkan ketakutan untuk ngadepin hal-hal baru itu, Nit. Dan ketika kamu bisa ngerasa nyaman sama dirimu sendiri dalam proses jalan-jalan itu. Itu penting. Kadang kita jalan-jalan kan, aku pengen pokoknya aku pengen happy, aku pengen nanti pengen hura-hura misalnya. Yang lebih penting dari itu adalah ketika kita ngerasa nyaman sama diri kita sendiri dan tahu bahwa oh ya banyak hal baru nih yang aku temuin dan aku berhasil menaklukkan ketakutanku untuk menghadapi hal-hal baru itu. Itu. Oke. Thank you banget ya Miss Nisrin udah mau nemenin aku. Welcome, pleaser. Senang sekali, Nate. Ditunggu di Malang ya. Ah iya, Kampus siap. Binus Malang yang unik dan lucu itu bentuknya. Kamu udah pernah belum? Aku baru ngeliat-liat foto doang. Ah, cakep kan? Salah Mm-mm. satu spot paling instagramable di Kota Malang sudah dinobatkan oleh netizen yang budiman. Oke deh, Ya, I will visit. Pasti aku visit kalau aku ke ya, Malang. please come. Aku tungguin ya. Oke, thank you banget Miss Nisrin udah mau nemenin Nate hari ini. Buat teman-teman juga Thank you, yang lagi Nate. nonton, kalau misalnya kalian seneng banget sama obrolan kita hari ini, boleh mungkin di komen di bawah. Kira-kira nextnya gue harus ngobrol sama siapa dan harus ngobrolin apa lagi. Jangan lupa juga buat like and subscribe channel YouTube-nya di @binusuniversityofficial dan juga buat follow Instagram di @binusuniversityofficial buat update-update terbaru seputar perbinusan. Oke, kalau kayak gitu aku Nate dan Miss Nisrin pamit dulu. Sampai ketemu di banyak kata selanjutnya. Dadah.